Banyak yang sudah membuktikan Aqua bisa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa, akibat banjir bandang 8 rumah yang berada di pinggir Sungai Batang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat runtuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 25 orang penghuni rumah yang runtuh terpaksa mengungsi. Delapan rumah yang ada di pinggiran Sungai Batang Anai, tepatnya di daerah Sekayan Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, runtuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa, namun sekitar 25 orang penghuni rumah yang runtuh itu terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan keluarganya. Mereka sudah mengungsi sebelum rumahnya terbawa arus sungai karena sudah ada tanda-tanda air sungai akan menghantam rumah mereka. Selain rumah, sekitar 400 meter badan jalan di daerah tersebut ikut ambles, 6 tiang listrik pun tumbang. Berharap ya ke depannya ada bantuan untuk pembangunan ya, itu harapannya ke depan. Itu harapannya ke panjang. Sekarang kami punya ada sembako, air bersih. Saat ini warga Padang Pariaman masih kesulitan air bersih dan penerangan karena air PDAM dan listrik masih mati di daerah tersebut. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran rumah warga Sukahaji Kota Bandung yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Sejumlah warga yang mempertahankan rumahnya berusaha melawan dengan melempari batu dan petasan. Akibat peristiwa tersebut, pemirsa, beberapa orang dari kedua belah pihak terluka. Pembongkaran bangunan warga Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Aksi saling lempar batu tak terhindarkan saat massa dari PT Sakura berusaha membongkar rumah warga dengan menggunakan 3 alat berat. Selain lemparan batu dan petasan, massa juga saling serang menggunakan balok kayu. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dari kedua kelompok mengalami luka-luka karena lemparan batu. Meski adanya bentrokan, pembongkaran bangunan masih terus dilakukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak penetapan tersangka seorang mantan lurah, pemirsa, dalam kasus pungutan liar yang mencapai ratusan juta rupiah di depan Pengadilan Negeri Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Massa nyaris terlibat perkelahian dengan seorang pengemudi mobil yang tidak terima pendemo memblokade jalan Trans Sulawesi. Seorang pengemudi minibus ini tiba-tiba mengamuk hingga nyaris terlibat perkelahian saat puluhan pendemo menutup jalan Trans Sulawesi di depan kantor Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengemudi mobil emosi karena mahasiswa menutup seluruh badan jalan hingga membuat macet arus lalu lintas. Untuk menghindari kericuhan, petugas mengamankan pengemudi mobil menjauh dari lokasi unjuk rasa. Tidak hanya terlibat kericuhan dengan pengemudi mobil, massa juga terlibat keributan dengan polisi yang melarang pendemo menutup seluruh badan jalan. Unjuk rasa ini digelar warga dan mahasiswa karena menduga ada diskriminasi terhadap oknum lurah yang telah ditetapkan tersangka atas kasus pungli hingga ratusan juta rupiah. Dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Pendemo menilai pasal yang diterapkan oleh penyidik Polres Goa tidak sesuai dengan perbuatan mantan lurah. Masyarakat menginginkan ini tegaknya keadilan sesuai dengan apa yang dilanggar sebenarnya
di pasal itu. Meski terjadi kericuhan dan membuat macet jalan Trans Sulawesi, massa tetap berorasi dengan menggunakan separuh jalan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Demikian iNews terkini pemirsa, Anda akan kembali menyaksikan program iNews Sore bersama rekan saya Diandra Mukni. Saya Yanufus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.